Halo semuanya, hari ini spesial sekali. Saya nggak sendirian, tapi berempat hari ini. Kita udah lama kita nggak kumpul ya, Sam? Banget. Akhirnya setelah sekian lama nggak ketemu sama-sama, kita bisa kumpul lagi hari ini. Kamu hidupnya nggak jelas dulu, jadi. Bahaya. Hari ini saya ditemani oleh Sammy Mendik. Ya. Kayaknya banyak yang tahu soal Sammy Mendik. Thank you Sam, udah datang. Juga sebelahnya Aruna, banyak yang kenal pasti. Bahaya. Sudah bolak-balik ya? Iya, sudah bolak-balik di tempat ini. Pengajarannya iya. bahaya. Pengajaran menghadirkan rasa takut kudus buat banyak orang. Sebagian pengen ketemu Yesus cepat-cepat, sebagian takut, ya gitu. Dan terakhir ada Dieter, saya rasa juga banyak yang tahu di tempat ini. Hari ini kita kumpul bersepakat sebetulnya kita ingin membahas sebuah tema yang penting untuk didengar bukan cuma oleh kita semua, tapi juga oleh banyak gereja. Itu tentang dua hal atau dua perkara yang penting sekali untuk gereja lakukan. Yang pertama tentang menyelesaikan amanat agung, dan yang kedua tentang dua pemuritan. Dua hal, dua kata yang tidak bisa dipisahkan oleh satu sama lain. Tapi hari ini kita mau memulai dari tentang amanat agung, seperti berita yang sering kita dengar hari-hari ini di banyak kesempatan. Mari kita mulai yang pertama tentang amanat agung. Kasih kesempatan buat yang muda dulu ya. Yang paling muda. Ya, yang muda dulu. Dita, Redit. Silakan, Dit. Korbankan dulu. Oke, thank you Ko Petrus ya. Yeah. Saya percaya bahwa memang amanat agung itu adalah perintah agung, ya, perintah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu ketika kita tidak melakukan amanat agung itu sendiri, ya kita nggak bisa berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Oleh sebab itu hari ini itulah isinya amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Oke, oleh sebab itu, nggak bisa nggak, sebagai orang percaya, kita harus menyelesaikan amanat agung itu sendiri. Ya, sebuah statement yang banyak orang sudah tahu, gereja tahu, tapi sayangnya belum semua melakukannya. Mungkin nggak melakukannya, mungkin karena kurang merenungi ya, pentingnya amanat agung itu juga, Pet. Bisa jadi, ya, bisa kan, jadi. Bayangin ya, itu Tuhan mau naik ke surga loh. Ya, ngomong itu. Terakhir yang dia omongin ya? Terakhir. Ya. Masa kita nggak buat ya? Iya. Kalau direnungi banget tuh, kan aneh banget kalau kita bilang kita muridnya dia, tapi kita nggak punya passion itu. Kan, coba makin kita renungi tuh, makin kita merasa, iya ya, harusnya gua gitu ya. Seharusnya gitu. Gereja berlomba-lomba melakukan, menghidupi, dan menyelesaikan amanat agung. Wah, seharusnya ya. Setuju. Tapi kan kita kan semua kan bergereja nih, sama-sama. Tahu, kita semua tahu bahwa banyak gereja yang tidak mau melakukan. Kenapa sih kira-kira? Mungkin bukan nggak mau. Atau tidak sadar. Ya, dia pikir dia sedang melakukannya. Oke. Nggak sadar jadi. Berdasar definisi masing-masing. Iya. Jadi, gimana Sam? Gereja berpikir sedang melakukannya. Iya, sedang melakukannya. Tetapi kalau kita mendampingkan, memaparkan, ya, membandingkan dengan apa yang Alkitab mau, ternyata kita tidak seperti itu. Iya. Contohnya? Contohnya bahwa gini loh, kita merasa bahwa penginjilan melulu ya, ibadah minggu. Ya. Padahal kan amanat agung mengabarkan tentang kebaikan Tuhan, harusnya bukan hanya soal ibadah minggu. Yes. Kita sekarang mendefinisikan bahwa penginjilan adalah ngundang orang ke ibadah. Bagiin flyer, kayak zaman kita youth dulu. Ya, buat teman-teman yang dengar, ya kami bertiga, ini karena kebetulan, sorry ya Dieter ya, jangan tertolak. Usia aja beda banget sama kita bertiga. Jadi kami bertiga ini dulu pemuritannya bareng gitu. Nah, zaman kita pemuritan kan gitu. Kita mendefinisikan bahwa penginjilan, kita pergi ke lokalisasi apa gitu, bagi-bagi traktat di sana. Nah, kita merasa melakukan amanat agung. Tanpa terasa kita terjebak bahwa amanat agung yaitu melakukan itu, activity itu. Padahal kalau kita lihat dari yang Tuhan Yesus bagikan dalam konteksnya, itu soal membagikan hidup kan.
Jadi bukan cuma aktivitasnya atau fokus di ibadah minggu saja, bahwa itu sudah melakukan amanat agung seperti yang tertulis dalam Alkitab. Tapi ada hal lain yang harus dilakukan. Ya, kalau saya sih penekanannya mengutamakan bukan soal melakukan ya, bukan soal apanya itu. Yang kita buat biasanya kecenderungan dari sebuah pengenalan atau perenungan kita, kita fokus hidup gitu. Nah, yang pertanyaannya hari ini, apakah gereja punya fokus untuk bahwa setiap orang ya, setiap jemaat atau setiap kita terhubung ya sama Tuhan atau terhubung dengan ibadah? Karena orang yang terhubung dengan Tuhan secara pribadi, saya percaya ya, itu dia melakukan amanat agung itu dengan alami gitu, alami. Ya, teman saya baru liburan ke Bali, ya, di tengah ini bukan retret, liburan keluarga, mereka baptis 2 orang hari itu. Itu kan asik, nggak perlu retret untuk baptis orang. Ya. Kenapa? Karena ternyata amanat agung mengabarkan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena di pagi gitu mereka pimpin doa, nyembah Tuhan gitu ya. Mulai ada yang tanya, kenapa sih gini ya? Mereka mulai sharing. Dan ternyata mau terima Tuhan Yesus. Nah, menurut saya melakukan amanat agung harusnya menjadi bagian hidup. Ya, kita menghidupi gitu. Karena memang Yesus juga kan bukan hanya sekedar memberikan perintah. Tapi kalau kita lihat pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, begitu dia mulai pelayanan, yang dia cari adalah murid itu sendiri. Ya. Jadi pemuritan itu gaya hidup, gitu. Gaya hidup. Kita seneng kalau anak muda kayak gini. Yang saya pikir tuh gini, kalau konsep mengenai amanat agung itu kan diwariskan turun-temurun. Betul. Baik melalui personal maupun dari gereja sebagai sebuah organisasi. Nah, kita mewarisi ini itu kan tentu saja berdasarkan dari sejarah yang ada. Nah, kenapa kita nggak kembali dulu by definition? Ini kan gampang nih. Karena kalau sudah dikelompok-kelompokkan nih, kalau saya sudah melakukan ini, tugas saya selesai. Formatnya begini. Jangan-jangan format ini format yang belum tentu cocok dengan formatnya Alkitab. Nah, kita kembali kepada abad pertama. Oh, ini jauh nih. Jauh, panjang nih. Kalau yang senior itu kalau senior begini nih, bijaksana ya. Baru ngambilnya di zaman-zaman dulu. Kalau yang dalam-dalam kita lepas aja. Iya, lepas. Hilang ya? Iya. Coba Ya, abad pertama. Jadi, kisah Rasul itu their story, cerita hidup mereka akan menjadi our story. Jadi apa yang mereka buat, itu yang terekam di kisah Rasul, PB kita, itu adalah satu-satunya sebetulnya referensi yang paling valid tentang kehidupan amanat agung itu. Karena mereka kan mendengar sendiri nih, living legend nih semua ini. Dengar, hadapi, dapat, dan mereka melakukan. Jadi pola yang mereka buat seperti Filipus. Ketemu sida-sida lagi baca, dia nggak tahu, dia datang, dia temani, ngobrol sebentar, lihat air, langsung baptis, tinggal. Ya. Apakah dia hari itu melakukan semuanya? Mungkin dia tidak. Karena kan dia cuma ketemu hari itu dan dia langsung terbang, teleportation, pergi ke Asdod. Jadi, ini kita mau by definition dulu nih ya, 3 nih. Kan sudah 3 di urutannya. Muridkanlah, baptis, yang baptis ya udah lewat aja dulu ya, udah pasti oke nih ya. Sama ajar nih. Muridkan, baptis, ajar. Baru disertai kan ya. Karena 3 ini berarti siapa yang menyertai? Menyertai. Nggak jelas. Jadi 3 inilah menjadi sebuah message dan menu yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, umat Tuhan. Gereja bisa bentuknya adalah. Ya, jadi saya juga itu kita clearkan bahwa saat kita ngomong gereja bukan melulu soal gedung ya, gedung organisasi gereja ya. yang sesungguhnya dong yang kita bahas. Institusi. Tapi adalah kita sebagai gereja. Ya? Setuju. Pasti setuju. I am home. Ya. Asik. I am home. Testing nih uji. Iya. Kita senang kalau yang muda-muda. Jadi sekali lagi kita bicara gereja, konteksnya bukan bangunan, tapi kitanya. Bukan organisasi juga, bukan tapi organisasi. kita yang dipanggil. Kembali ke definisi awal. Nah, dari 3 ini berarti tugas gereja, tanda kutip tadi, kalau mau disertai terus, panjang jalan, continue, terus akan berlangsung,
Berarti 3 ini harus ada. Termasuk hidup kita disertai ya 3 ini. Ya. Nah, ini ada muridkanlah, baptis, dan ajar. Ini berarti ada beda nih. Kisah Rasul mencatat rasul-rasul pada abad pertama, itu kan mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu akan datang 50 tahun lagi. Ya. Mereka pikir Tuhan cuma pergi 3 bulan, setahun, 2 tahun. Ya. Jadi mereka berpikir bahwa Tuhan itu datang. Oh, ini kalau udah akhir zaman Tuhan datang lagi nih. Iya. Makanya saya langsung lihat atas, Bro. Tuhan datang itu ya di zaman mereka, bukan zamannya buyut, cucu, cicit, enggak. Itu yang mereka yakini. Mereka mempersenjatai kepala mereka bahwa aku pasti ketemu lagi. Oke. Makanya bayangkan Paulus, Petrus tulisnya semua adalah Gembala Agung datang, Tuhan datang. Nah, masalahnya hari ini mungkin orang percaya tidak mempersenjatai itu dalam hidupnya. Jadi saya sih nanti Tuhan datang di anak saya lah atau cucu saya. Nah, akibatnya persistence-nya, dorongannya menjadi lemah. Tidak sekuat di zaman Rasul dahulu tentang Karena mereka penginjilan yakin itu. bahwa Tuhannya datang, saya bertanggung jawab untuk ini hasilnya. Ya. Itu membuat mereka habis-habisan. Makanya kemarin mereka pergi, sebetulnya bahasanya kalau saya bilang ya, kan kemanapun kau pergi, sambil engkau berjalan, sambil engkau melangkah, sambil engkau berkeliling, muridkanlah semua bangsa. Iya. Padahal kita kalau pergi kemana? Ke kantor ya? Iya. Saya engkau pergi, jadi seraya sambil melangkah, Seraya. muridkanlah semua bangsa. Iya. Jadi memuridkan itu artinya transfer Ya, life ya, ya. culture, bukan culture ya, values, Value, nilai-nilai ya, Nilai-nilai. values ya. Nah itu Nilai-nilai yang menjadikan kita serupa seperti Kristus, Serupa. Iya. sama disciples gitu. tadi kan katanya ada 3. Itu yang pertama. Ya, sama. Abad pertama murid-murid. Jadi abad pertama mereka melakukan itu sebagai sebuah pesan yang mereka yakini Akan ditutup di masa akan mereka. ditutup di zaman mereka. Mm-mm. Mereka mewariskan nilai itu kepada sejarah berikutnya, angkatan berikutnya yang kita kenal lah yang namanya bahasa-bahasa kerennya Latin Fathers, Greek Fathers, Iya. semua dibawa sampai sekarang. Iya. Itu mereka mewarisi itu. Nah, jadi niat, kemauan, kekuatan, semangat itu yang diwariskan melalui pemuritan. Jadi cuma pengajaran sebetulnya ya. Iya. Nah, jadi sistem itulah yang kemudian diwariskan kepada kita. Nah, banyak orang mulai menciutkan kata muridkanlah semua bangsa, jadikan semua bangsa muridku hanya sebagai konteks penginjilan. Jadi kalau sudah datang Injil, kan sekarang ini gini nih, Peter, saya ini. Kalau orang sekarang kalau nginjil kan berat nih. Ke gereja yuk, kan gitu. Ngapain ke gereja? Ikut ke gereja. Berharap nanti Tuhan yang menjamah atau khotbah pendeta menjamah dia. Iya. Tugas dia membawa orang ke gereja. Dan itu tidak efektif sebetulnya kan. Nah, Tuhan bisa kerja, tapi akibatnya dia tidak bicara mengenai Tuhan. Dia suruh orang lain melalui sebuah servis, ibadah, biarlah Tuhan yang menjamah atau pendeta yang menjamah, yang dirasa lebih mumpuni, kompeten. Dia sendiri kalau ngomong sama orang, sungkan ya. Iya. Gitu. Gelagapan, ngomong tentang Yesus sama orang lain itu gelagapan. Ya, karena mungkin nggak dilatih dari awal. Iya. Di kelompok pemuritan kami itu banyak yang model-model gitu. Ya tentu saja banyak ya. Kan ada orang yang nggak pede dia atau memang ini tradisi yang sudah kita hidupi bahwa yang ngomong rohani itu ya pendeta. Ya. Jadi orang datang ke kita bilang, Kak, ini ada yang mau ke gereja nih. Bisa ditolong nggak? Loh, kok saya? Iya. Karena itu yang berlaku di pandangan banyak jemaat dan banyak orang-orang bahwa pendeta yang melakukan tugas-tugas yang lebih. Jadi di kelas pemuritan kita adalah tugasnya salah satu adalah memperlengkapi mereka untuk kalau memang kan mereka gerejanya. Jadi jangan hanya jadi waktu bilang bawa ke gereja itu seperti melihat hidupnya mereka sebenarnya gitu. Jadi ya ada sedikit mengembalikan paradigma saya rasa. Bukan hal yang baru ini, karena kalau lihat dari yang Arun juga share dan aku juga setuju bahwa hati yang menanti-nantikan Tuhan itu memang secara kuat ada di zaman itu dan agak luntur mungkin karena ya berita orang selalu katanya udah mau datang kok belum, padahal
yang diajarkan tentang sikap waspadanya itu, sikap selalu menanti-nantikan Tuhannya itu, rindu Tuhan hadir, Tuhan datang. Itu di kelas di pemuritan kan kuat kita menggambarkan itu kan, bahwa Tuhan Yesus satu kali bisa datang kapan saja, nggak nunggu-nunggu kita gitu. Nah itu. Nah kalau menurut Dieter, kenapa gereja sekarang seperti kehilangan powernya atau intensitasnya dalam memberitakan amanat agung? Kalau menurut saya karena mungkin gereja terjebak untuk mengumpulkan massa. Jadi Ya, berarti kamu ngomongin gereja secara institusi. institusi ya, oke. institusi. Karena ini gereja secara institusi Iya, kan. iya. Iya, jadi gereja terjebak untuk mengumpulkan massa jemaat yang banyak, Di satu tempat. kuantitasnya, ya kan. Oleh sebab itu, ketika kita berfokus kepada kuantitas, maka ketika orang tidak diperlengkapi untuk diajar, mereka tidak diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak diubahkan kehidupannya, mereka tidak dipandu untuk memuridkan orang lain lagi, maka kuantitas hanya sekedar kuantitas tanpa disertai oleh kualitas, kalau menurutku begitu. Jadi gereja terjebak dengan mau banyak tapi kehilangan kualitas. Dan itu terjadi dengan banyak gereja hari-hari nih ya. Gereja Saya belum pernah survei jadi apakah besar. banyak atau sedikit, tapi ada. Begitu ya. Minimal ada gereja-gereja Sangat seperti itu. berpolitis, kata-kata saya. Ya, ada gereja-gereja seperti itu yang sangat banyak. Kita putar-putar Tapi ya. itu logis kok. Iya, tapi Kalau logis. sudah jumlahnya terlalu banyak, kedodoran pasti. Betul. Pasti kedodoran. Iya. Berarti mereka pakai celana ya? Karena kedodoran. Tapi tidak bisa Kurang dipungkiri. ya? Kurang. Saya nggak bisa dipungkiri ya kalau orang tuh misal dia jadi gembala, kalau jemaatnya banyak tentu kan akan lebih semangat dan lain-lain. Tapi tanpa sadar masuk jebakan-jebakan seperti itu. Iya. Akhirnya berusaha menyenangkan orang, jemaat, dibanding menyenangkan apa yang Tuhan mau. Ya balik ke ya banyak hal sih maksud saya ya. Banyak faktor. Banyak faktor kenapa orang semangat tuh ya tadi kamu bilang soal semangat dengan lihat orang banyak. Ya, tapi kalau itu jadi satu-satunya menurut saya itu yang miss ya. Kurang pas ya. Kurang pas. Nah, namanya juga jebakan. Kadang-kadang orang itu gesernya soalnya pelan-pelan sih. Iya. Begitu aktif dalam sebuah kegiatan ibadah gitu. Nah, boleh ini curhat sedikit. Boleh. Saya juga merasa begitu dulu. Bahwa saya menikmati pelayanan saya yang sangat hari Minggu. Ya, sangat hari Minggu. Ya. Terima kasih. Kenapa sih? Hari Minggu pelayanan di panggung. Ya, di mimbar. Panggung. Ya. Kalau mimbar kecil ya. Oke, tapi di panggung gitu. Setiap minggu pelayanan di gereja-gereja yang berbeda. Menurut saya sedang melakukan penginjilan. Iya. Bahkan. Dulu seperti itu cara berpikirnya. Iya. Dan di sisi itu saya merasa juga gini, ya mungkin juga ya. Tetapi waktu Tuhan bukakan soal harusnya lebih gitu. Nah, saya merasa loh, harusnya gitu saja nggak cukup. Jadi apakah ibadah minggu penting? Penting banget ya. Iya. Tapi kalau kita hanya itu dan kita terjebak, kalau itu nggak ada, kita habis, wah itu masalahnya. Ya kan? Dan terbukti di masa pandemi sekarang ini. Saya mau bilang gitu, Ya, Petrus. oh, ya sudah. Ya. Nggak jadi bilang. Mundur 10 detik. Silakan. Oh, iya. Enggak apa-apa. Ya. Tapi betul Ya, kan? Terbukti betul. di masa-masa pandemi sekarang, gereja-gereja yang berfokus dengan ibadah celebration di hari Minggu. Bingung dong. Bingung, kolaps sekarang. Bingung karena memang secara relation nggak ada, secara sistem dan metode nggak terbangun, ya. Sehingga bergesernya tuh setengah mati. Walaupun menurut saya Tuhan izinin kan nih, Iya. supaya yang belum pun akhirnya kita berusaha ke sana. Dan ini luar biasa maksud saya. Ini masa yang luar biasa di mana kita mau mengarahkan kepada esensi itu. Ya. Esensi bahwa gereja bukan hanya soal ibadahnya penting dan itu juga seturut dengan firman Tuhan. Iya. Ya. Cuma kalau kehidupan gereja bukan hanya soal kumpul-kumpul hari Minggu. Gitu. Dan sekarang gereja seperti dipaksa harus jadi gereja seperti di zaman para rasul. Yes. Lewat Zoom, Asik kan? berapa orang, Asik dong. komunikasi dibangun lagi. Iya. Atau ini merupakan sebuah step sebetulnya. Jadi Kembali ke yang benar. jadi gini, orang memang di awal bertobat, hati semangat ya. Terus kemudian dia memberi untuk melayani. Melayani dia melihat buah dan kemudian dia melihat semangat karena dia tanda kutip berhasil. Lalu
step berikutnya Tuhan mulai bukakan sebuah pemahaman bahwa ini. Jadi bukan langsung di pertama tuh, dibukakannya di sini. Kalau saya merasa bahwa harusnya dari awal. Untuk setiap kita yang baru mengenalnya sekarang, puji Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita mau memulai membangun kehidupan kekristenan kita, saya sih merasa kita harus dari awal punya semangat amanat agungnya itu dari awal. Oke? Apakah kita bisa menjamin nanti apa yang kita bangun akan gitu terus? Mungkin juga akan nggak tahu deh. Kalau saya nggak ada atau kita udah nggak ada semua, tergantung generasi waktu itu. Tapi kalau Tuhan izinin hari ini kita ada di sini, saya sih ingin dari awal mereka harus tahu ini, karena kita udah sampai di sini kan. Ya. Mungkin kita ada di step itu waktu model Aruna tadi ngomong. Ini blessing dari pandemi ya? Iya, sisi lain. Iya. Ya, kita melakukan fungsi kita, pengembalaan kita, kepemimpinan kita. Itu menarik. Ya, di masa-masa sekarang. Ini kan kita lagi nggak terlalu mau masuk ke pandemi nih, actually ya. Tapi kalau kita lihat bahwa hari ini saya baca Yunus. Makasih. Yeah. Sebuah kitab yang awalnya saya kira dongeng ya. Karena too good to be true ada ikan gitu. Sampai Tuhan Yesus ngomong itu di Matius, ngomong balik tentang Yunus. Di situ saya, Tuhan aja real. This is real. Ya. Sudah, ini cerita benar. Oke. Nah, yang menarik adalah storm. Bahasa Inggris ya. Badai itu untuk Yunus ternyata mengembalikan kepada panggilan. Ya. Badai untuk orang-orang di kapal juga membongkar fondasi kehidupan, tapi untuk Yunus dia mengembalikan kepada panggilan. Jadi menurut saya, waktu Tuhan izinin ini, keadaan yang sukar untuk kita, untuk setiap kita yang sudah ngerti dan ada dalam panggilan, ini justru memperkuat panggilan sebenarnya. Ya, jadi kalau untuk gereja Tuhan, saya rasa juga memperkuat kembali ke panggilan yang Tuhan mau. Gitu. Mengerjakan esensi tadi ya. Pandemi menunjukkan. Enggak, karena kalau pengejaran kita hanya sekedar mau banyaknya, maka gereja akan terjebak kepada aksesoris tadi. Betul. Iya kan? Jadi gedungnya yang di ini bukan yang esensinya. Yang difokuskan oleh orang-orang itu. Iya kan? Bagaimana kita memandang jumlah dalam komunitas atau gereja atau gimana? Menurut teman-teman. Ya, jadi maksudnya kita mesti bisa membedakan mana tujuan, mana yang akibat. Jadi jumlah itu kan hanya sekedar akibat. Bukan tujuan. Ya kan? Tapi masalahnya dibalik sekarang ya kan, banyak yang jadi tujuan gitu. Jadi kita mesti. Dan pandemi ini jangan lupa semakin menunjukkan mana yang esensi sebetulnya dan yang tidak esensi. Yang tidak esensi hilang sekarang kan. Yang bisa kita lakukan dahulu, dipaksa hilang. Kita nggak bisa mulai lagi. Nggak, karena kalau aku lihat di Alkitab ya, cara hidup jemaat yang pertama, kalau di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi hari itu udah 3.000 jiwa yang bertobat. Ibaratnya kalau hari ini ya mega church nih, besar jemaatnya. Secara jumlah, secara jumlah. Tapi yang luar biasa ayat 42, Alkitab katakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi 3.000 orang ini nggak dibikinin sebuah tempat yang besar, tapi mereka diajar untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka dimuridkan di situ. Itulah yang membuat jemaat pertama begitu hebat, begitu luar biasa. Seperti yang dibicarakan sebelumnya, baptis, ajar, dan ajarlah mereka. Muridkan, baptis, ajar, baru hidup disertai oleh Tuhan. Itu adalah hasil dari penyertaan Tuhan yang turun. Komsel ya? Iya, komsel. Saya nggak mau gini. Itu menurut saya adalah mulai masuk ke sebuah metode. Metode yang dilakukan murid-murid saat itu dengan situasi yang ada, mereka nentuin metode itu, dan itu yang terbaik. Nah, penentuan metode menurut saya harus kita sesuaikan dengan setiap localize gitu. Kita harus lihat intinya di 4 tadi.
Tapi apa bentuknya Setuju. Boleh beda-beda. bisa beda-beda. Tergantung Sesuai dengan tuntunan. lokasi, Asik. kultur, Iya. kultur. Berat. Iya. Berat. Iya. Saya. Nah, selain faktor gereja kehilangan fokus atau terjebak dengan ibadah minggu sehingga melupakan amanat agung yang tadi kita bahas, Ya. karena udah asik main hari Minggu banyak Cuma fokus. kata melupakan nih mungkin terlalu ini. Maksudku dia itu tadi ya. Dia rasanya Sudah ya, melakukan. Udah melakukan. Iya. Jadi untuk dia itu kita melakukan Iya. kok. Bukannya sekedar melupakan. Iya. Dan untuk saya ya hari ini saya juga merasa gini. Ya kalau memang orang yang ngertinya gitu ya, nggak apa-apa juga Iya. ya. Baru sampai level itu. Ya, maksud kalau dia ini ya, saya lagi nggak ngomong level-level ya. Iya. Takutnya nanti ada, oh aku udah levelnya ini baru nggak gitu Yes, juga go. ya. Tapi ada orang yang memang ngertinya gitu, nggak apa-apa dan Tuhan sayang, Tuhan pakai itu. Baru Iya. Tuhan bukan segitu. Iya, Iya. dia juga ngerti, nggak apa-apa dan kita tuh ya bekerja sama aja dengan apa yang ada, apa yang bisa. Nah, dulu saya nggak gitu tuh, Pet. Dulu gua ngelihat gereja tuh kan, gini, cuma itu doang. Nggak ada pemuritan. Gereja apa itu, gitu kan. Sampai saya pernah gituin sebuah gereja besar. Yang saya merasa, ini gereja kok kurang esensi ininya ya. Kok tiap ini cuma artis terus, Iya, artis iya. undang orang datang nanya, saya nggak setuju gitu ya. Sampai suatu ketika di tengah gereja ini melakukan sebuah perubahan, shifting, bahwa mereka akan melakukan sebuah pemuritan. Wow. Waktu itu terjadi, di dalam hati saya gini, kayak Tuhan tegur ya, saya itu mulainya dengan gitu. Cara Tuhan untuk setiap orang, untuk setiap wadah, lain-lain, kita ada di poin ini dan memilih ini. Ada gereja yang dalam perkembangannya, dalam pengenalannya, diizinkan dengan cara yang berbeda. Ya sudah. Makin bijak. Makin bijak. Iya. Sudah tua. Nah, selain tadi faktor berpikir bahwa sudah melakukan apa yang Tuhan mau atau sudah melakukan amanat agung atau amanat agung padahal belum, kira-kira faktor apa lagi sih yang paling banyak terjadi di gereja sehingga mereka tuh betul-betul tidak melakukan yang benar seharusnya? Berikutnya menurut saya adalah memang akarnya adalah dosa. Akar dosa. Akar dosa. Jadi maksud saya akar dosa yang saya percaya ini nggak jauh dari 3 ini. Cinta uang, kenajisan, kepahitan. Oke? Kenapa nggak mau? Karena memang tanpa sadar semuanya dibangun di sekitar itu. Cinta uang, Kepahitan. Apa tadi? kenajisan. Oke. Jadi misalnya nih, aku nggak setuju gereja itu. Kalau gitu gue buat gereja baru. Yang lebih gini. Kenapa? Pahit sebenarnya. Oke? Atau yuk kita buat komunitas. Untuk apa? Ya, nanti kita bisa buat jual kaos. Kita bisa Merchandise ya. buku ini, merchandise, nanti kita subscribe-nya bagus. Gereja komunitas, gereja yang berpotensi di masa depan. Jadi ini bikin dari semua sekarang. mengarah ke digital. Mari kita buat komunitas digital. Memang hatinya di awal memang udah gitu, Ya. Nah, semua dimasukkan dalam konteks itu. Jadi penginjilan. Ini kita lagi melakukan penginjilan. Padahal Buktinya, bukan. Padahal ya memang dari Balik gitu. ke 3 hal tadi. Najis, cinta uang, ya. Ya. Gitu. Atau pahit. Iya kan? Iya. Tapi banyak terjadi kayak sepertinya. Banyak saya nggak tahu, tapi ada kan. Ada, Iya. tapi banyak. Kita ngomong harus begitu hari ini. Nggak boleh bilang banyak. Ada, bijak banyak. Iya. Bijak. Thank you ya buat Makasih. pemahaman barunya. Ya sedikit muter-muter itu loh bro. Ngerti. Ya. Politis. Gimana? Pendapat pribadi. Iya, benar bahwa Tuhan sudah kasih sebuah pesan. Itu yang harus selesai. Berarti kita harus sekarang melihat 3 esensi ini dan penyertaan nih. Berarti kalau penyertaannya juga tidak ada, dipertanyakan 3 esensi ini. Ya. Ini harus dilihat, dikulik, ada atau tidak. 3 esensi tadi Bentuknya ulang. bisa besar, bisa kecil, bukan masalah ukuran, masalah fungsi.
saya melihat ada fungsi pun berbeda-beda. Misalnya ada gereja membuat kalau perlu untuk sebuah kayak konseling, kayak datang untuk nilai, values diberikan, contoh-contoh kehidupan yang diberikan, melihat teladan, pemuritan kan itu. Tidak ada yang lain. Banyak, tapi bisa juga pas saat pengajaran ditaruh di sebuah kelas khusus. Karena mungkin si pemurid punya panggilan yang berbeda, kompetensi yang berbeda dengan bagian pengajar. Makanya kenapa ada 5 jabatan yang harus bekerja bersama-sama untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, berarti nggak benar dong, Pak. Dia cuma bikin yang ini, dia bikin yang ini. Tapi kan fungsinya jalan sebetulnya, walau mungkin tidak dalam sebuah porsi-porsi kan. Ini bicara soal hubungan antara 5 jawatan dengan amanat agung. Ya. Kan ada yang jadi guru, Betul. ada yang gembala, ada yang rasul. Sedangkan amanat agung adalah satu perintah. Satu perintah. Nah, repotnya begini. Kalau saya panggilnya pengajar nih, berarti saya hanya boleh mengambil yang nomor 3 saja dong. Salah. Semua orang harus nggak semua orang jadi pendoa syafaat, but semua orang harus berdoa. Yes. Yeah. Kita nggak harus jadi guru di kelas mengajar teologi, dasar Ibrani Yunani, tapi kita harus bisa bercerita mengenai Tuhan Yesus dong. Gitu. Kita juga harus bisa bicara tentang Tuhan Yesus pada orang yang belum kenal Tuhan. Nggak harus jadi penginjil dia. Jadi ada minimum requirement. Wih, keren, Sam. Tapi ini memang melekat dengan definisi discipleship-nya tadi. Dengan karena waktu kita ngomong discipleship, 5 jawatan bisa semuanya. Tapi kalau kita ngomong jadi guru, ya cuma guru. Makanya banyak orang yang berpikir yang penting bikin KKR, ada orang bertobat, selesai tinggal. Itu bukan bagian saya lagi. Iya. Ya kan? Ya, tapi banyak yang begitu. Iya. Bukan banyak, ada. Tapi banyak. Ada kayaknya. Dalam situasi begitu, iya. Itu kan sebuah program. Kalau sudah dalam sebuah program, ya bagi tugas dong. Tapi dalam hidup kita sebagai gereja, kita itu harus kan melakukan itu. melakukannya. Dengan tingkatnya, mau yang tingkatnya level manapun, itu sebenarnya kita harus ada di situ. Jadi 3 ini, bahkan sebenarnya kalau kita melihat, siapa sih yang bisa membaptis orang? Kalau kita bilang, ya orang percaya bisa membaptis orang. Iya, siapapun dia. Iya, betul. Makanya 3 ini harus berjalan sebagai fungsi. Fungsi yang harus ada. Memuridkan, membaptis, mengajar. Ya udah mau. 3 parameter ya. 3 parameter. Memuridkan, baptis, ajar. Harus kita pegang. Iya, mungkin yang berikutnya nih, kenapa orang tidak mau melakukan amanat agung gitu ya? Mungkin karena memang di teks amanat agung itu kan jelas, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan yang ini yang penting, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, kebanyakan kita senang mengajar segala sesuatu. Atau cukup berhenti di baptisan. Iya, bukan. Maksudnya gini, banyak orang senang mengajarkan segala sesuatu. Tapi perintah amanat agung itu adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Mereka ya. Ajarlah mereka melakukan. Gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar cermat. Semoga nggak yang fokus nih. Ini bagus nih. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan segala sesuatu, tapi kita harus jadi teladan di situ karena ada melakukannya. Gitu. Nah, nggak banyak orang mau hidupnya dicontoh, dilihat orang gitu kan. Mungkin itu salah satu kenapa orang tidak mau melakukan itu. Ya, tapi bagaimana dengan begini? Kalau kira-kira memang tidak semua gembala yang menjadi gembala atas sebuah gereja memang tidak ditransfer atau diberikan kultur atau visi ini dari awal. Jadi misalnya buka gereja, ya buka gereja bebas-bebas saja. Mau gereja seperti apa yang dibuat adalah gereja yang ada di kepala mereka. Karena pada dasar kita nggak bisa melakukan sesuatu yang kita nggak punya di kepala kita. Iya. Nah, itu yang aku bilang tadi. Nggak apa-apa. Ya memang pemahamannya baru segitu, jalan aja. Dan Tuhan pakai kita dengan tingkat pemahaman masing-masing. Nah, tapi Tuhan nggak pernah lepaskan kita untuk narik kita masuk kepada rencananya. Makanya tadi kita juga sempat bahas dan kita setuju juga. Situasi ini membawa orang masuk ke dalam rencananya. Nah, tantangannya adalah gini. Di situasi ini. Situasi ini bisa lama, bisa cepat, tapi kan pasti lewat nih. Pasti lewat. Apakah dalam masa ini kita semua, ya, atau teman-teman gereja juga, kita belajar sesuatu nggak? Kita kembali nggak? Atau kita lewat aja ini tanpa ada perubahan dalam kita? Dan kita mengulang hal yang sama sebelum datangnya pandemi. Tanpa menangkap sesuatu dari pandemi ini. Sedap. Ya kan?
Nah, itu yang saya merasa kita harus, kalau itu pilihannya untuk kita, saya sih memilih kayaknya harus belajar sesuatu ya. Iya. Kita nggak bisa Harus. maksa orang ya, Nggak usah maksa orang. tapi kita sendiri yang harus. Harus. Minimal kita sendiri yang mulai. Kalau kita lihat orang lain yang dia dapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak dapat sesuatu ya sayang aja. Sayang, tapi aku sih memutuskan hati untuk kalau lewat nih, kita harus lewat dengan lebih dapat apalah gitu ya. Tapi saya tadi teringat omongannya Bro Petrus loh. Hmm. Ada orang yang dapat panggilan gembala, Ya. kemudian Dengan melakukan pengembalaan, sesuai dengan apa yang dia pandang. iya, merasa cukup sudah melakukan amanat agung. Oke, memang itu jalur Tuhan, kasih karunia Tuhan lah. Tapi kan Alkitab sudah kasih yang namanya karakteristik kualifikasi gembala loh. Iya. Salah satunya adalah cakap mengajar. Mengajar. Iya. Jadi sebenarnya gini, ini di luar, kan ini sudah zaman sekarang sudah online ya. Iya. Ini kan kita bicara yang dulu ya. Iya. Ada minimum requirement loh. Untuk seseorang menjabat pada sebuah posisi tertentu loh. Iya. Makanya ya kecuali dia punya hati yang melekat sama Tuhan, Tuhan buka tuh nanti endingnya, walaupun pertanyaan mungkin belum cocok, lama-lama bisa cocok ya. Betul. Tapi kalau betul-betul dia tidak paham, dan kalau itu dijadikan sebagai sebuah sandaran, waduh itu, kenapa nggak pakai ini? Ya Tuhan belum bicara. Nah, itu repot ya. Itu repot. Padahal kan kita punya minimum requirement. Ya. Seorang penilik jemaat adalah seorang yang satu, dua, Syaratnya tiga. banyak. Itu syarat yang Paulus tetapkan kepada Timotius dan kepada Titus kan, sebagai sebuah acuan. Dan syarat-syarat itu sebetulnya juga mengacu kepada salah satu poin dari amanat agung. Supaya amanat agung bisa jalan. Yes. Karena dia sudah, kan dia kan kalibernya tuh. Iya. Dia sudah tahu kira-kira caranya. Mungkin karena dulu ya gembala itu kan karunia. Kalau sekarang gembala itu jabatan jadinya. Pemimpin tertinggi di Ya, gereja. tidak bisa Oh, lepas, oke. tidak Iya. bisa lepas dari masa di mana di era 80-an terjadi ledakan rohani, Iya. orang bertobat begitu banyak, gereja dibuka juga banyak. Nah, siapa jadi gembala di sana? Nah. Jadi orang menjadi gembala tanpa melewati prosedur yang seharusnya dibutuhkan oleh mereka. Ya karena jumlah itu, saya bilang tadi, Iya, akan ada banyak yang hal yang kedodoran untuk ini. betul. Yang harusnya diperbaiki kan ya. Iya, iya. Nah, berkaitan dengan amanat agung dalam sebuah generasi, kita ngelihat kan gerakannya tuh beda-beda. Tadi kita Petrus sedikit ngulas zaman-zaman kita 80-an ya. Ketahuan usia loh ini. usia. Zaman kita, zamannya memang pergerakannya anak muda. Gini, Kita generasi lupus masih main dulu film. lupus. Ya ampun. Lihat Ko Petrus jadi inget lupus ya. Iya, ini rambutnya. Iya, aduh. generasi Ampun. lupus. Jangan ngomong rambut. Lanjut. Boleh kita ya. teruskan ya. Iya, Sampai di mana tadi? Jadi, lupus. makanya setiap generasi ada sesuatu tuh. Saya generasinya kita look up to tentu generasi om tante, papa mama. Iya. Saya ingat papa Petrus almarhum itu kita juga banyak belajar ya kan. Nah, cuma di masa kita memang gini, ada penetrasi metode gereja yang kena pada generasinya. Jadi Betul. contohnya misalnya ya, kita musik pop masuk di gereja. Weh, nggak semua terima itu. Iya. Ya, nggak semua terima. Tapi anak-anak muda seusia kita dulu, ya, kita catch itu. Ya, kita masuk acara, panggung, untuk kita, wah, inilah itu metode untuk menarik orang. Maka itu. Pertanyaannya hari ini, masih ada orang-orang yang menggunakan metode yang sama 20-30 tahun yang tahun lalu itu Iya. untuk generasi hari ini Iya. yang nada saya kok makin tinggi, kayak mulai emosi, sehingga kita dan nggak masuk gitu. Tapi yang dia belajar nih, karena beberapa kali ada orang datang Sam, kayaknya gerakan anak muda sekarang nggak kayak yang dulu. Wih, saya agak emosi. Soalnya jawabannya yang dulu udah nggak muda lagi. Iya. Kamu salah nanya. Oh iya, ini salah nanya. Iya, yang dulu muda udah nggak muda lagi sekarang. Iya. Tapi karena memang dia melihat, membandingkan dengan kita, zamannya gereja dipenuhi setiap kali ngundang KKR aja. Orang datang. Iya. Karena zaman itu memang nggak ada lain. Nggak ada hiburan ya? Nggak ada hiburan. Nggak ada acara. Nggak ada Iya, alternatif, betul, nggak ada betul, apa-apa. Nah, betul. metode itu masih sering dipakai dan akhirnya orang menilai nggak ada gerakannya lagi. Menurut saya
yang kita bisa belajar, terutama dalam masa Pandemi. pandemi ini, kita harus bisa melihat bahwa Tuhan tuh selalu bergerak kan. Kalau kita nggak bisa belajar tentang apa yang Tuhan lagi mau kerjain untuk generasi ini, I think, bahasa Inggris lagi nih, I think we will miss something. Gitu. Untung udah ada adik-adik model Dieter ini ya. Mudah-mudahan deh. Iya. Ya. Tapi benar loh. Saul memberikan pakaian perangnya kepada Daud. Ya, dan nggak apa. Konsep memberikan senjata itu benar. Ya. Daud perlu senjata. Ya. Bahkan batu juga, ketapel juga senjata kan. Ya. Umban itu senjata. Tapi Saul memberikan metode yang dipakai untuk perang Yang melawan lama. ribuan itu kepada Daud. Pada pelatihan Saul dengan Daud juga beda. Berbeda. Nah, amanat agung pertanyaan adalah apakah juga yang menjadi seragam itu apanya? Ya. Gitu ya. Jadi saya sepakat, saya setuju dengan prinsip tadi. Asal kita membawa prinsip-prinsip amanat agung, caranya model apa, harusnya jadi Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Selama 3 unsur tadi. Ya, Principle base ya, Iya. bukan rule base ya. bukan Betul. rule based. Principle base. Memuridkan, Baptis, mengajar. mengajar. 3 ini harus ada dalam apapun yang kita lakukan. Nah, mengajar kalau kita supaya Dieter nggak tertolak, mengajarkan untuk melakukan, Iya. ya, bukan hanya ngajar Banyak ya. pengetahuan, tapi melakukan. Wah, asik Dieter. Siap. Itu butuh proses dong ya. Gitu. Iya. Nah, makanya kalau kita bicara amanat agung, ini kan sesuatu yang harus diturunkan sudah sekian ribu tahun. Berarti kalau ini memang kita memastikan ini turun ke generasi yang berikutnya dan juga berikutnya lagi, tentu kan nggak bisa cuma mengucapkan ini. Harus ada kultur yang dibangun, lalu juga spirit yang diciptakan, nilai-nilai. Nah, bagaimana kita memulai dari mana agar semangat spirit ini memberitakan tentang Yesus ke banyak orang itu tetap ada di kita? Nah, kalau saya sih Pengalaman pribadi gimana? pengalaman pribadi. Nah, kalau saya sampai hari ini masih sangat bukan fanat. Saya ngefans sama pemuritan sih. Ya. Cuma itu nanti kan kita bahas di Segmen kedua. segmen kedua ya. Iya. Tapi kalau sekarang kita bisa sharing soal karena kekuatan dari sebuah discipleship adalah menghidupi, Betul. bukan mengetahui. Menghidupi ya. Menghidupi. Bukan cuma tahu. Tapi Highlight menghidupi. ya. Iya, Penting iya. tuh. Jadi memang mereka harus didekatkan kepada hidup kita supaya mereka bisa lihat hidup bagaimana kita menghidupi itu. Kita marah kenapa? Ya, jadi value karena hidup dia beda kan. Dia akan dibentuk sesuai apa yang Tuhan mau untuk hidup dia. Tapi ada value yang sama. Misalnya mengandalkan Tuhan. Kalau lagi bingung, gimana caranya? Ngambil keputusan gimana? Itu umum semua. Iya, reaksi. Anak-anak kita harus punya banyak mentor menurut saya. Ya, supaya dia pinter. Anak kita aja, anakmu, punya banyak guru. Iya. Tapi rajinnya mah nurun papa. Kalau dia rajin. Rajin dong. Rajin. Nurun papa. Rajin. Ya, Nanya di sini. untung Rajin. Untung aja. Ya. Iya. Sabarnya, lihat mana? Papa mama. Nah, ada hal-hal yang nggak bisa dikasih sama guru yang cuma ngajar. Dan itu diturunkan. Nah, value itu. Jadi waktu kita bingung, justru kita arahkan ke anak. Nih, gimana? Nah, mereka akan ngelihat value-nya. Oh, kalau kita bingung secara firman Tuhan, kakak rohani gua tuh gini. Nah, itu yang akan dia bawa. Itu berarti kesimpulannya keteladanan Oh iya. harus ditunjukkan agar itu Setuju. amanat agung bisa berestafet. Role model. Role model. Ya. Setuju juga ya? Tumben loh. Arun setuju dengan saya? Biasanya nggak setuju ya. Bagus, biasa, kami tuh biasanya Ih. ini loh. Enggak. Sepakat firman. Iya. Jadi apa role model yang diberikan ada kedekatan untuk melihat. Contohnya begini, doa. Kan orang perlu belajar. Iya. Contohnya kayak murid Iya, bertanya, iya. Tuhan ajar kami berdoa, ajar. Iya. Tapi kan Tuhan nggak berikan, nomor satu prinsipnya adalah menyembah Tuhan 80% ya. Terus doa buat pribadi tuh, minta roti yang secukupnya Iya. saja tuh 10%, nengking setan 10%, endingnya jangan lupa lagi, nyembah Tuhan lagi. Kan nggak gitu. Dia ajar kalau kamu berdoa begini nih, Iya. begini nih, Diajar beneran. begini nih itu loh. Nah, jadi ada sebuah jalan yang ditunjukkan.
Urusan nanti satu hari dia mengembangkan, atau dia punya pola yang berbeda, dia sudah punya garis. Nah, garis itulah yang sebenarnya namanya adalah pemuritan, memuridkan. Pertanyaannya adalah begini, apakah orang yang tidak pernah dimuridkan bisa memuridkan? Nah, itu juga sebuah pertanyaan. Apakah orang yang Tidak dimuridkan bisa bisa memuridkan? memuridkan? Kan jelas, orang yang tidak dibaptis tidak bisa membaptis. Jadi, ajar bagaimana? Apakah orang yang tidak pernah diajar bisa mengajar? Kan begitu. Jadi pertanyaannya, itu juga sebuah tantangan ya buat kita. Jadi yang pertama adalah, benar, ada sebuah hubungan. Untuk meniru pola pertama. Kita belajar dari guru A dengan cara silatnya begini jurusnya. Ya kita ikut. Tapi setelah itu kan dia bisa mengembangkan. Tapi ada sebuah pola, nilai awal yang diberikan. Tadi kan Semi juga bilang, gurunya banyak, gurunya banyak. Tapi kan sebetulnya dalam hidup kita tuh ada role model. Betul. Ya. Walaupun Yesus menjadi utama. Itu dia yang membuat saya sampai hari ini percaya bahwa nggak bisa orang memuridkan tanpa dimuridkan. Dia akan bisa melakukan tindakan ngajarnya. Dia akan bisa memberitahu orang gitu. Tetapi tanpa dia melihat contoh. Atau gini, tanpa sadar dia juga mensubmit hidupnya terhadap seseorang yang dia look up sebagai pemurid gitu ya. Itu pun menurut saya jadinya akan ada kekosongan antara sebuah value, karena value-nya ternyata dia kayak memang belajar dari orang tapi dia berusaha ciptain sendiri. Value-nya nggak apa-apa, tapi hubungannya, bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang yang akan dimuridkan, biasanya ada kendala di situ. Saya produk pemuritan. Saya nggak tahu, Dieter. Produk pemuritan? Ini semua ini produk semua pemuritan. kayaknya pernah semua ya. Ya, kita semua Tapi kan produk ini kasih pemuritan. karunia loh, Bro Petrus. Karena pemuritan adalah tanda kutip seni yang hilang dalam gereja selama beberapa dasawarsa loh. Iya, betul sekali. Atau berapa dari waktu yang lalu. Iya. Jadi ini repotnya kalau tadi dikatakan bahwa tidak semua orang yang memuridkan itu kan harus tidak bisa memuridkan kalau tidak dimuridkan. Iya. Padahal bisa mendapat pemurid itu kan juga Betul. Pak gimana caranya bisa dimuridkan? Iya. Itu kan sampai ke definisi aja masih banyak yang bertanya loh. Pemuritan adalah sebuah hal yang penting kita tahu sama-sama, tapi juga sempat dijauhi oleh banyak gereja. Kita akan bahasin di segmen kedua. Kita akan bahas di segmen kedua. Kenapa alasan-alasannya yang terjadi di masa lampau? Ya. Nah, Dieter gimana, Dit? Bagaimana supaya Amanat Agung bisa berestafet? Kalau aku, yang pertama ya, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari yang kecil. Ya, Mulai dari diri sendiri untuk memulai? Iya, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memulai? Iya. Mantap. Iya kan. Kedua adalah yang mulai dari kecil. Karena saya udah pernah coba kok Petrus. Mulai dari banyak orang, kita bikin gerakan movement pemuritan gitu, kayak api tinggal asapnya aja itu. Nah, itu yang terjadi di Itu banyak yang tempat terjadi. orang coba lakukan, pengen praktis, membangun murid dengan program, Iya, dengan program. diwajibkan, Iya, nggak bisa jalan kan? nggak bisa jalan. Jadi memang mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari seberapa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mereka mau menjadi murid Kristus yang sejati. Ya. Jadi kita dapat kesimpulan bagaimana supaya bisa berestafet Amanat Agung. Satu, hubungan itu penting. Kedua, role model atau keteladanan. Ketiga, mulai dari diri sendiri dan mulai dari apa yang ada. Ya, mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Nah, beberapa pertanyaan terakhir. Ini lagi pandemi, bagaimana kita bisa jalankan Amanat Agung? Dengan segala keterbatasan, tapi juga akses internet yang terbuka lebar. Kan mungkin yang lihat acara ini bisa lihat, kok saya sekarang kepengen ya, terbakar ya. Mulai dari mana? Ya, ini ngomong metode ya. Ya apapun lah, tips-tips praktis mungkin. Oke. Nah, berangkat dari pernyataannya Dieter tadi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang sederhana. Saya pakai kata sederhana karena banyak orang kira itu kecil, tapi itu dahsyat banget, ya kan? Kita baca Ruth, Naomi, kayaknya nggak ada yang besar-besar banget di situ, tapi ternyata dahsyat bener itu. Sederhana. Nah, hari ini kelompok pemuritan kami dapat mujizat karena
bertambah. Untuk saya itu mujizat. Nah, dari mana? Dari online. Oh ya? Ya. Orang join. Jadi dimulai dari waktu, sebenarnya tidak ada rencana untuk Menambah orang. menambah orang. Hanya sederhana, kita mau menggembalakan yang sudah ada. Melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Iya. Iya. Yang sederhana tuh, yang diri sendiri deh. Kita buat waktu itu IG Live, penyembahan untuk kelompok pemuritan kita di sosmed. Ya. Karena waktu itu nggak bisa keluar, yang awal-awal itu loh, yang nggak bisa keluar, orang banyak takut, saya juga takut. Ya. Kami buat, kita nyembah Tuhannya udah, apa yang kita bisa bikin lah, setengah jam setiap hari. Setiap hari kita nyembah Tuhan di IG. Banyak yang nyasar. Ya, banyak yang nyasar atau tahu ada penyembahan setengah jam. Yang ikut ternyata banyak, ada juga bukan dari anak-anak kelompok pemuritan. Nah, alhasil adalah kita belajar dari itu kan. Kita kan mulai ada crowd-nya nih. Yeah. Masa crowd-nya cuma crowd ini? Ya, bagaimana kita bisa memastikan mereka ini kenal Kristus? Akhirnya kita buat, kita undang di grup yang enggak ini, hey, kita mau buat kelompok pemuritan nih. Pemuritan. Jadi jangan cuma kumpul-kumpul doang. Jangan kumpul-kumpul. Kalau IG Live ya, satu lagu keluar. Iya. Ya kan? Itu nggak ada hasilnya. Iya, nggak ada hasilnya. Iya. Kita buat kelompok pemuritan pakai Zoom ya, interaksi ya, kita pakai bahan. Siapa yang mau? Terjadi beberapa kelompok. Dan yang menarik, kelompoknya bukan hanya orang sekitar. Wah, luar-luar nih. Ternyata yang ikut ada yang di Belanda, ada yang di Spanyol, orang Indonesia. Kumpul. Lintas negara, lintas benua. Lintas. Nah, akhirnya terjadilah kelompok-kelompok baru secara pemuritan. Ya. Hari ini yang berkembang adalah mereka berkeluarga, keluarga. Karena hati kita amanat agung dan pemuritan, akhirnya kita mulai mikir kan, ini keluarganya kayaknya kita perlu nih buat pemuritan teens. Segmen yang lain. Segmen lain. Pemuritan anak-anaknya digabung sama sekolah minggu kita yang online itu. 2 minggu lalu, atau 3 minggu lalu. Itu saya bangga banget ya. Bangga dan apa ya, saya tahu itu kasih karunia. Saya dengar di pemuritan yang anak-anak ini, mereka lagi dipimpin doa terima Tuhan Yesus. Wow, saya dengar itu kan, waduh Tuhan. Yeah. Kalau enggak dulu kita mulai karena takut tadi, kita nggak ada sampai sini. Ya, kalau enggak Paulus memutuskan untuk tulis surat ke jemaat-jemaat. Nggak ada Alkitab itu. Betul, nggak ada Alkitab. Kalau hari itu dia bilang, aduh, gue di penjara, udahlah, aduh, nanti keluar penjara aja gue baru ke sana. Nggak usah tulis surat. Nggak ada Alkitab kita. Ternyata melakukan hal yang sederhana tadi. Mulai dari apa yang ada. Apa yang ada. Apa yang kita bisa. Tuhan bawa itu. Jadi mulailah yang di sekitar. Mungkin sekarang ada satu komunitas terbentuk hanya gara-gara si anak ini ada teman Facebook. Teman Facebook nanya, Kak, apakah kakak yang main drum di sana? Gitu ya, biasa ya kan. Dia bilang, oh iya, betul gitu ya. Dia mulai bangun, begitu ada hubungan, langsung gini, waktu di komunitas atau gereja kita dengungkan itu ya, orang-orang tuh aware loh. Setiap kali ada orang yang deket datang atau dia langsung dalam hati, ya, ini calon murid nih, atau apalah gitu ya. Nah dia bangun hubungan ini, akhirnya buat, yuk kamu didoain nggak? Gitu. Rutin, 3 bulan. Akhirnya, biasalah ya, interaksi, buat pemuritan mereka. Berdua saja, berdua. Mulai dari 2 orang? 2 orang. Nah anak ini, yang ini sekarang dengan sederhananya, seluruh kontak list di handphone dia undang orang untuk buat doa, persekutuan doa. 7 orang datang. Oke? Nah, sekarang mereka udah ada grup pemuritan, komunitas pemuritan di Jakarta Barat gitu. Ya. Hanya gara-gara mulai dari 2 orang. Mulai dari 2 orang. Dengan apa yang ada dan apa yang mereka bisa. Apa yang bisa, apa yang lewat. Jadi kalau ada orang bilang, Kak,
jiwa-jiwa tuh nyarinya gimana? Dengar ya, jiwa-jiwa nggak usah dicari. Asik. Ada sekeliling kita semua ya. Iya. Ada di sekelilingnya. Banyak di sekitar kita. Asal buka hati, engkau akan lihat, ini. Ya. Ini. Nah, masalahnya hari ini, memang kita nggak didorong untuk buka itunya tuh. Ya, teman lama, teman Facebook, Instagram nyasar. Iya. Teman lama yang udah tips dari- ketemu, temunya kameramen ngetop nih dulu nih. Iya. Wah, ini bisa kita muridkan, Iya. misalnya. Iya. Ya, misalnya. Itu tips dari Semi. Bro, gimana? Pendekatannya Supaya bisa melakukan amanat agung di masa-masa sekarang. thanks God untuk teknologi. Pendekatan saya ini kan musik tadi ya, atau acara. Iya. Kalau saya begini, saya buka persis sama, tidak ada beda. Dia orang pinter, saya tahu pendekatan masih kampus ya, dosen-dosen. Sudah terjawab. Jadi intinya adalah dengan teknologi saya bisa kontak kepada orang-orang dekat. Nanti mereka masih orang nggak punya masalah, pasti ada. Pasti. Waktu mereka bicara soal masalah, saya kasih bukan penyelesaiannya. Cara bagaimana saya pernah ngalamin itu dan bagaimana cara yang saya pakai. Sebagai sebuah input buat dia. Itu cukup untuk membawa orang Cukup. tertarik dengan apa yang kita yakini. Begitu saya cerita. Kalau saya begini, nih kalau ada masalah gini Pak, kalau saya berpikirnya begini. Saya percaya begini, kalau memang Tuhan bawa seseorang kepada saya, ini orang harus belajar sama saya belajar sama dia. Ya. Itu Kalau penting. memang orang ini belum cocok dengan saya, Tuhan bawa ke Semi atau ke Dieter. Intinya, kalau itu bagian kita, Kerjakan. itu akan datang ke kita. Betul. Tapi kalau bukan bagian kita, Betul. kita mau kejar seperti Nggak bisa. apapun, hilang. Jadi dengan kondisi begini enaknya adalah saya bisa kontak. Bertanya aja, gimana kondisi ini? Masalah kami ini bagaimana? Begitu perbicaraan 2-3 kata, 15 menit, 20 menit, nggak pernah ada hubungan. Ya. Pegang. Hubungan Untuk itu penting. Komunikasi, ingat cerita tayangan kapan tuh soal legacy. Betul. Komunikasi hubungan adalah pembuka. Ya. Makanya saya, Pak, cari jiwa sampai ke Alaska. Ya oke. Mungkin ada Asal yang dia mau bisa- bayarin gitu ya. Ya. Cuma gini, di samping-samping kita loh. Banyak. Seraya engkau pergi ke kantor, seraya engkau ke dokter gigi, seraya engkau ke toko, seraya engkau melangkah, muridkanlah orang di situ. Nah, kalau kita kan maunya kan kurang ngetop dong, harus yang di Kita mau ke daerah-daerah, ke Ya, pedalaman, pedalaman. kemana-mana begitu. Padahal kita ketemu tikusnya takut kan Iya. gitu. Jadi thanks God sama teknologi, kita bisa ketemu sama berapa orang. Jadi kalau ada orang tanya nyasar, Tuhan sudah kirim itu. Iya. Dan Seraya. engkau melangkah. Iya. Kata-katanya Bahasanya keren. malah Mantap ya. seraya ini. Jadi saya jarang itu pakai. konteks yang saya gunakan sampai Iya. sekarang. Walaupun ya saya produk pemuritan. Jadi Biasa kalau juga orang memberikan. berpikir bahwa kalau saya itu memberikan orang atau menginjil harus cerita tentang Yesus, buka Alkitab, itu metode yang Metode. Itu metode yang mungkin sudah kita tinggalkan kali hari-hari Itu sekarang. mungkin Western method. Ya. Orang Timur itu mulai dengan budaya, Hubungan. kultur, bicara, dan hubungan keyakinan, kepercayaan, baru ada transfer knowledge, culture, Values, ya. value segala macam. Tapi kalau cuma Tuhan mengasihi engkau, terima Yesus, tinggal. Itu gayanya mungkin lebih Western. Ya. jadi itu salah satu metode. Salah satu. Ya, jadi Iya. bisa dipilih. Kita bisa bukan pilih. Tapi banyak, satu-satunya. iya, tapi Betul. banyak metode yang lain. Iya. Tapi terima kasih buat hari ini. Iya, Sudah iya. Tuhan memang pepetkan kita, tanda kutip pepetkan dalam sebuah pandemi, tetapi Tuhan buka sebuah pintu yang besar. Iya. Oke. Itu luar biasa sekali. Thank you. Ini pasti. Dieter, bagus. ini pasti mantap. Pasti nih. Saya selalu Kita dengerin Kita nih. menyimak nih. Iya, terakhir Kita mantap nih nyimak, pasti. catat. anak muda. Sampai semuanya Coba, bangun dari tempat dia duduknya. buka Iya. komputer. Coba. Jadi memang kalau dalam pemuritan yang saya kerjakan tuh memang ada dua esensi. Yang pertama hubungan, yang kedua pengajaran. Itu dua. Dulu waktu sebelum pandemi biasanya kita lakukan pemuritan itu dengan metode makan. Wah, Jadi saya makan, mau dong kayak orang itu kenyang, dimuridkan dong. baru saya baru aku brainwash dia harus jadi murid Kristus. Kita bertiga mau dimuridkan katanya kalau makan-makan ya mau dong. Gitu. Jadi dengan metode itu sih makan. Nah, masalahnya kan begitu pandemi kita udah nggak boleh ngumpul, jadi Iya. terbatas kan ruang lingkupnya. Dan saya juga bingung bagaimana caranya supaya saya bisa ngecek kerohanian mereka segala macam. Nah, akhirnya memang Tuhan tuntun waktu itu saya ngajar tentang kedisiplinan rohani, salah satunya itu saat teduh. Oke. Jadi dengan grup-grup kita yang udah ada, saya minta mereka supaya bikin absen saat teduh.
Wih, keren. Gitu. Berarti berada dalam pantauan kamu langsung. Berat dalam pantauan. Jadi mereka yang nggak ngirim saat teduh atau nggak posting saat teduh di hari itu dari jam 5 sampai jam 10 malam itu. Nah itu saya langsung japri. Dia kenapa, ada apa. Nah di situ terjadi hubungan gitu. Bukannya langsung dihukum atau langsung dikucilkan, di stop dari pelayanan. Iya. Kecuali Kalau dulu udah begitu ya. di WA nggak bales-bales, udah berarti dia udah nggak mau berarti. Ya, berarti kita nggak bisa paksa. Kita nggak bisa paksa. Nah cuman yang mau teman-teman mesti kirim postingan saat teduh di mana saya bisa ngecek kerohanian mereka, dan seminggu sekali kita ada pertemuan Zoom. Di pertemuan Zoom itu juga kadang-kadang saya ngajar sendiri atau mereka yang sharing. Kan kalau Zoom sekarang bisa kita breakout ya. Ya. Umpamanya ada 50 orang yang ikut, kita bisa breakout jadi kelompok-kelompok 4 orang, di mana mereka sharingkan saat teduh mereka sesama mereka, kemudian mereka saling mendoakan. Itu sih yang saya kerjakan. Dan jadi cara kamu adalah bagaimana Amanat Agung itu tetap bisa berestafet atau beritanya tetap bisa terus terdengar adalah dengan konsisten melakukan pemuritan dalam kelompok-kelompok kecil. Iya. Oke. Jadi dengan metode yang dengan teknologi yang udah ada, sebenarnya kita tidak memberhentikan kita untuk tetap melakukan Amanat Agung itu sendiri. Sih. Jadi pada akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan untuk gereja-gereja yang masih menggunakan tanpa sadar pola-pola yang lama atau berpikir melakukan kehendak Tuhan tapi bukan, kita perlu sama-sama belajar. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi penting hasilnya ke depan, tergantung dari apakah kita melakukan sesuatu dengan benar atau tidak benar. Mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali bahwa kalau kita berfokus kepada gedung sekarang, aktivitas, acara, konser, dan lain-lain, maka pada waktu pandemi datang seperti hari-hari sekarang, semuanya hilang. Tidak ada yang bisa kita pertahankan sama sekali loh sekarang. Ya. Sekalipun kita punya uang, punya sumber daya, semuanya stop. Jadi, apa yang Yesus ajarkan, itu yang perlu kita lakukan. Di tengah pandemi seperti sekarang, kelas-kelas pemburitan, kelas-kelas mentoring itu masih bisa berjalan dan menjadi sarana yang sangat efektif untuk kita bisa membangun kerajaan-kerajaan Allah dan prinsip-prinsip dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyi atau sedikit nyembah loh ya sama ahlinya. Semi Mendik begitu loh, datang jauh-jauh. Saya udah siapin 13 lagu. Kebanyakan. 13 lagu. Kebanyakan iya. Saya mau karena yang main keyboard itu Petrus. Iya, udah lama nggak main. Dulu dalam pemuritan Petrus ini sering main keyboard. Malah dia ngerayu istrinya dulu pakai keyboard. Salah satunya. Ya. Kalau nggak bisa main keyboard. Ada orangnya, jangan ngomong di sini. Ada orangnya. Langsung wah. Kita tutup dengan kita nyembah sama-sama ya. Yuk kita nyembah sama-sama. Tuhan terima kasih buat saat ini. Kalau kami boleh ngomong tentang Amanat Agung, itu kehormatan buat kami. Karena siapakah kami boleh ada turut serta dalam rencanamu yang besar. Terima kasih untuk Aruna, terima kasih untuk Petrus, untuk Dieter, hamba sendiri. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau terus berkenan memanggil kami, siapakah kami? Siapakah kami? Engkau yang besar, Engkau yang indah Tuhan. Tetapi setiap kami bergerak, setiap kami hendak bahkan menjauh daripadamu, Engkau ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat dan Kau dekat. Yes. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya.